Selamat pagi semuanya teman-teman yang udah hadir di kelasnya OMG. Selamat datang di 1 Million Generation. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gimana sih caranya naikin omset melalui digital marketing ya. Ini kayaknya banyak banget teman-teman yang hadir. Jadi saya buat rekamannya buat teman-teman biar teman-teman bisa mengulangi pelajaran kita hari ini. Nah, oke, saya akan share screen apa sih materi kita. Nah, oke, saya akan share screen. Sudah teman-teman masih pada lihat kan di layar? Oke, teman. Sebentar. Materi kita adalah strategi beriklan di Facebook Ads dan Instagram Ads untuk pemula. Nah, teman-teman mungkin udah biasa dengar apa sih itu Facebook Ads, Instagram Ads. Nah, kali ini kita akan belajar dan praktek langsung tentang ilmu Facebook Ads ini dan Instagram ini. Nah, sebelum belajar saya punya ketentuan webinar, yaitu kita berdoa dulu. Nah, maka teman-teman berdoa sesuai dengan ajarannya masing-masing. Doa dimulai. Amin. Nah, kedua, menjaga ketertiban selama webinar. Nah, pastikan teman-teman ini fokus dan catat poin-poin yang penting ya. Catat poin-poin yang penting. Dan poin yang terakhir adalah nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan bertanya. Itu saya batasin 2 pertanyaan. Sudah? Nah, ada istilahnya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tapi bukan berarti kita cinta-cintaan. Nah, mana tahu nanti suatu hari ketemu sama saya di luar, nah teman-teman bisa saling sapa dan tukar pikiran tentang seputar bisnisnya teman-teman. Nah, gimana sih caranya kita itu bisa banjir orderan lewat satu iklan? Nah, perkenalkan dulu, nama saya Khairunisa Siregar SPDM Hum. Nah, saya merupakan CEO dari PT Medan Digital Kreatif dan saya juga seorang praktisi digital marketing, lebih dari 7 tahun pengalaman di bidang digital marketing. Dan saya juga seorang mentor digital marketing. Kalau bahas digital marketing itu udah melalang buana ya guys, bukan perkara 1-2 hari ya, bukan 1000-2000 perkaranya. Nah, kali ini kenapa sih saya bilang belajar digital marketing itu penting? Karena zaman sekarang udah zaman digital semuanya. Ya, nah, oke. Kalau kita bahas, masih ingat gak sih apa yang terjadi pada masa pandemi kemarin? Rata-rata bisnis konvensional itu pada bangkrut. Mereka pada tutup. Kayak kemarin kejadian di Tanah Abang, kejadian di mana aja, kebanyak banget perusahaan-perusahaan tuh tumbang gara-gara nggak kuat untuk finansialnya, nggak kuat untuk gaji karyawannya, sementara nggak ada yang beli. Udah kayak gitu, dimana pemerintahan kita meminta kita untuk work from home, akhirnya terjadilah penurunan omset besar-besaran. Contoh, fenomenal Tanah Abang sepi. Ini pengakuan mengejutkan dari para pedagang. Dan akhirnya rata-rata orang-orang yang biasa main offline itu pada pindah ke online semua. Disitulah orang mulai ngeh tentang belajarnya digital marketing itu penting. Nah, selanjutnya pertanyaan saya, apa sih itu digital marketing? Kenapa sih teman-teman tuh harus belajar digital marketing? Ya kan? Nah, digital marketing itu merupakan sebuah cara yang bisa kita lakukan untuk memasarkan sebuah produk ataupun jasa melalui digital, melalui internet, ya, baik secara organik ataupun berbayar. Nah, apa sih bedanya Kak yang berbayar sama yang tidak berbayar? Banyak bedanya. Contohnya nih, misalnya teman-teman punya Facebook. Ya, sebelum main Facebook Ads punya Facebook, atau ini versi yang gratisan ya, versi yang gratisan yang tidak berbayar. Kalau teman-teman mau jual sebuah produk itu dengan konsep gratisan, artinya teman-teman tuh butuh yang namanya konsistensi tinggi, butuh followers yang tinggi, terus rajin buat konten, rajin upload, dan itu semua makan waktu, ya kan? Kan nggak mungkin dong kalau followersnya teman-teman cuma 2, sementara teman-teman itu pakai yang namanya organik, ya kan? Kemungkinan yang beli besar nggak? No. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai ads, teman-teman nggak punya followers pun,
pakai digital marketing ya, yang pakai ads. Nah, maka teman-teman tuh nggak punya followers pun tetap bisa jualan. Justru kebanyakan yang beli produk kita tuh justru bukan keluarga kita, bukan teman kita, tapi orang lain yang tidak kenal kita, tetapi mereka udah sering dengar tuh brand-brand kita. Nah, oke. Lalu, nah seperti saat ini. Saat ini bukan hanya work from home aja yang berlaku, tetapi belajar dari rumah, belanja dari rumah, bahkan menghasilkan pun juga dari rumah. Contohnya kalau case terakhir itu yang ada TikTok Shop ya. Nah, itu rata-rata orang tuh bisa belanja jam berapapun, bahkan kayak kemarin misalnya dia naik angkutan umum pun dia masih bisa shopping. Kita tanpa menyentuh barang itu, kita juga bisa belanja loh zaman sekarang. Contoh teman-teman belanja di Shopee atau di toko Orange, toko-toko platform yang canggih zaman sekarang itu. Emang dipegang barangnya? Kan enggak dipegang. Emang lihat langsung barangnya? Kan enggak. Tapi kenapa kita bisa percaya gitu sama mereka? Kenapa? Karena brand mereka udah sering kita dengar, karena iklannya udah sering tayang sama kita. So that's why zaman sekarang banyak kebiasaan yang udah berubah gitu. Banyak banget kebiasaan kita yang udah berubah. Kayak belajar pun sekarang pun dari rumah pun bisa kayak gini. Belajarnya dari via Zoom. Ya kan? Sekarang bimbel apa yang paling sekarang yang cukup sangat ternama? Bimbel online yang cukup ternama. Pasti teman-teman pada bilang Ruang Guru. Kenapa? Karena mereka berhasil merubah yang belajar biasanya hanya duduk, datang ke sekolah terus belajar, guru depan kita. Kali ini tanpa harus pergi ke sekolah, tanpa harus panas-panasan, tanpa harus naik ojek, tapi anak-anak kita tetap bisa belajar. Nah, jadi Ruang Guru tuh bisa menggeser, bisa belajar dari rumah. Belanja dari rumah seperti yang saya katakan, termasuk menghasilkan juga dari rumah. Contoh kayak gini, contohnya ya kayak menghasilkan dari rumah tuh banyak banget. Pasti teman-teman udah pada tahu ya. Kita belanja jualan online aja dari cuman modal garasi atau ruangan kecil doang dengan live, orang-orang udah tahu kalau kita jualan. Ya nggak sih? Nah, tapi untuk itu semua, untuk mempersiapkan yang namanya digital marketing, ada 5 hal pondasi dasar yang teman-teman harus benar-benar pahamin. Apa sih yang harus kita pelajarin gitu. Nah, 5 pondasi dasar ini kita dapatkan setelah kita melakukan riset dan telah melakukan seminar banyak sekali. Nah, jadi 5 ilmu dan pondasi dasar memulai bisnis online ini apa? Nah, yang pertama adalah website. Website itu apa sih Kak? Nah, website itu merupakan toko online ya. Contohnya gini, kemana sih orang-orang tuh akan berkunjung kalau mau belanja? Kalau misalnya toko offline, ya dia bisa ke mall gitu ya. Nah, kalau online kemana? Ke website atau ke platform yang memang dipercaya. Nah, jadi pengunjung itu datang ke toko tersebut, itu namanya website. Kalau di online namanya website atau toko online. Nah Kak, tapi kan kalau buat website tuh susah, sayangnya nggak bisa gitu ya. Ilmunya mahal, ilmunya tuh ribet. Ya memang gitu. Karena saya juga seorang web developer atau web design. Kalau dihitung-hitung untuk belajar web itu aja mengeluarkan kocek emang luar biasa mahal. Atau kalau kita bayar orang deh untuk buat website itu emang lumayan. Ya sama dengan seperti kita nyewa ruko, 1 tahunnya berapa nih misalnya ruko nih? Oh sekitar 15 juta. Rata-rata ruko rata-rata ruko di toko di tempatnya teman-teman itu berapa kisaran? Bisa jadi ada di atas 10 juta, 7 juta gitu ya. Berbeda-beda. Tiap wilayah itu berbeda-beda. Next, udah ada nih Kak tokonya, udah ada nih Kak rukonya. Terus gimana lagi? Nah, ilmu dasar yang kedua, pondasi dasar yang teman-teman perlu ketahui adalah bagaimana caranya mendatangkan traffic, atau traffic bahasa lainnya adalah pengunjung. Kita udah punya tokonya, udah bagus-bagus nih, udah kita isi dengan baju-baju yang bagus, tapi kita nggak tahu kayak mana caranya datengin orang-orang. Kita nggak tahu caranya gimana cara hello, di sini ada toko kami nih, hello kami di sini nih, kita nggak tahu caranya. Maka teman-teman harus belajar yang namanya digital marketing. Kayak mana sih caranya membuat media promosi biar orang-orang pengunjung-pengunjung itu tahu kalau teman-teman itu memang buka toko di situ gitu. Nah, next, udah ada webnya.
Ya, udah ada media promosinya. Kalau di Kickstarter kita kalau misalnya bayar ke tim kreatif, kita tuh nggak ngerti digital marketing, kita tuh pay berapa? Itu sekitar 7-8 juta, Mbak. Ya, next udah ada webnya, terus kita udah tahu nih caranya datengin orang. Poin yang ketiga, kita wajib nih zaman sekarang, istilah zaman perang konten. Kita harus siapkan tuh konten yang berkualitas. Nah, untuk buat konten yang berkualitas kan kita harus hire orang untuk buat konten penjualan. Karena buat konten zaman sekarang tuh nggak semudah yang kita pikir. Orang sekarang apa-apa tuh kalau mau beli sesuatu kan nggak pegang, kayak saya katakan sebelumnya. Orang-orang tuh hanya lihat dari kontennya, bukan nggak pegang. Oh, ini kayaknya bagus, ya kan? Oh, nggak langsung dia. Artinya kita harus bisa buat konten yang berkualitas. Kalau kita hire orang atau kita bayar ke tim kreatif itu sekitar untuk buat konten yang berkualitas 5 juta ke atas per bulan. Next, webnya udah ada, trafficnya udah ada, kontennya juga udah ada. Lalu apa? Nah, produk yang ideal di era digital. Nah, ada beberapa syarat yang dikatakan bahwasannya produk ini ideal di era digital. Apa aja itu? Contohnya tidak berat di ongkir. Jangan salah loh ibu-ibu, gara-gara perkara 5.000 orang tuh bisa pindah ke toko sebelah. Kenapa ongkirnya mahal? Oh, gara-gara apa? Kena ongkir. Gara-gara kena ongkir dia nggak mau belanja di toko kita. Ya kan, maka harus ringan di ongkir, tidak berat barangnya. Terus yang kedua, harganya tidak terlalu mahal, sekitaran mungkin 200 ribuan gitu ya, atau di bawah 200 ribuan gitu. Dan yang terakhir adalah jalur distribusi. Kita udah pandai jualan, konten kita udah bagus, udah banyak pembelinya, terus kita nggak tahu kayak mana jalur distribusinya, dari mana ke mana ini gitu ya. Belum lagi sewa gudangnya, packingannya nih kayak mana, kira-kira nyampe enggaknya. Nah, itu dia tadi. Nah, teman-teman harus menguasai yang namanya 5 ilmu pondasi dasar memulai bisnis online. Selanjutnya ini, oke, saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Saya akan tunjukkan sama teman-teman, ini adalah anatomi dari sebuah iklan ya. Ini adalah anatomi dari sebuah iklan. Selamat datang Mbak Lydia Sinaga. Baru masuk ya Mbak ya? Gak apa-apa. Kita lanjut aja. Banyak yang hadir nggak masalah, ini ada rekamannya kok. Nanti saya share ya. Nah, ini adalah anatomi dari sebuah iklan. Ini contohnya. Kalau teman-teman buka iklan, teman-teman bakal lihat tuh yang ada tulisannya sponsor. Nah, anatominya apa? Kalau kita membuat iklan, contoh ada kontennya. Contoh ini iklan pakaian ya. Ada kontennya, nih jual celana nih. Ada konten gambarnya. Kedua misalnya nih, ini adalah anatominya, itu ada fanpage-nya, ada logonya. Nah, ini ada kontennya, ada tombol call to action-nya. Yang ini nih saya tunjukkan call to action-nya. Kayak ada headline-nya atau deskripsinya. Jadi ketika orang lihat iklan kita ini, dia ngeklik nih, lalu dia masuk ke halaman berikutnya yang ada gambar kedua. Sudah? Setelah dia masuk di halaman kedua kita, dia baca dong toko kita ini. Ibaratnya gini, orang datang ke toko kita, masuk dia ke pintu. Lalu orang tuh celingu lihat, dia ngeliat isi toko kita, toko online kita. Ya kan, atau toko offline kita. Nah, dia ngerasa ngeklik nih, artinya kan kalau dia datang artinya ada pengunjung yang datang, ada trafficnya, ada websitenya. Nah, dia tertarik, akhirnya dia beli. Kalau misalnya di toko offline tuh pergi ke kasir untuk bayarnya, nah kalau ini dia bayarnya melalui website. Nah, ini dia ya, ini dia langkah-langkahnya. Ada gambarnya, ada copywritingnya, ada tombolnya, ada halamannya, lalu ada website yang kita giring. Itu dia prosesnya. Oke, sekarang kita masuk gimana sih cara riset produk yang laku di pasaran. Oke, saya stop share dulu. Kita masuk gimana sih cara riset produk yang laku di pasaran. Contohnya ini saya buka dulu Google-nya. Oke. Nah, teman-teman mungkin lihat layar saya. Saya pertama lihat buka Google-nya dulu. Lalu teman-teman silahkan cari yang namanya Facebook Library. Oke. Facebook Library.
Sudah lihat layar saya Google-nya? Nah, yang pertama teman-teman klik nih Facebook Library, lalu klik Add Library. Oke. Setelah itu, nah akan muncullah meta. Nah, galeri iklan. Di sini teman-teman bisa meriset. Teman-teman bisa meriset produk apa sih yang laris manis di pasaran. Contoh, teman-teman, Mbak aku pengen main ini deh, main perumahan. Atau aku pengen deh main skincare misalnya gitu ya. Nah, teman-teman tuh bisa contek juga di sini. Bisa contek apanya? Bisa contek copywritingnya. Gimana sih kompetitor kita tuh buat iklan? Kita bisa lihat dia pakai konten apa. Kita bisa lihat dia ini pakai strategi iklan apa gitu ya. Nah, misalnya karena kita Indonesia, kita pilih Indonesia. Lalu kita klik kategori iklannya, klik semua iklan. Next, teman-teman klik di sini. Klik misalnya teman-teman mau mainnya holiday ya, travel. Nggak usah deh, kita main skincare aja deh, skincare paling banyak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kira-kira brand apa sih yang lagi di hits-hitsnya gitu ya. Inilah contohnya Kim Skin. Wow, Kim Skin, saya pakai Kim Skin soalnya. Kim Skin tuh udah pakai Facebook Ads ya. Ternyata nih Kim Skin. Oke, ini brand lagi NZ Pure Skin, Aurel Skincare, ini klinik juga ada. Nah, Skin Academy Official, wow. Nah, teman-teman bisa riset di sini. Scarlett. Nah, sampai sekarang yang selalu bertahan di iklan itu saya lihat adalah Scarlett ya. Scarlett terus. Nih, merek-merek ini kan Scarlett lagi, ya kan, by Felicia. Nih, bisa lihat di sini. Nah, oke, kita mau contek bagaimana sih caranya? Gimana sih caranya? Apa sih maksudnya copywriting dia apa? Contoh nih, I'm loving this new body care line. Nah, ini adalah copywriting yang digunakan oleh pengiklan bersponsornya. Nah, ini copywritingnya teman-teman bisa copy paste langsung. Bisa di copy paste. Ini adalah namanya fanpage-nya. Ini nama fanpage-nya. Ini dia copywriting-nya. Oke. Itu dia. Kalau teman-teman mau contek dan riset produk skincare apa sih yang kira-kira pengen jadi afiliator ya di bidang skincare. Nah, brand apa nih yang kira-kira memang gampang banget ngejualnya? Misalnya di bidang skincare, teman-teman bisa cari di Facebook Library. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen cari nanti ketika iklan wilayah mana yang kira-kira ini memang mencari brand ini. Nah, teman-teman bisa pakai Google Trend dan Google Keyword Planner. Oke ya. Next, kita lanjut lagi. Ini sambil saya rekam ya teman-teman. Oke, nah next tadi saya udah ajarin melalui Facebook Library. Nah, kayak tadi saya bilang kalau teman-teman mau riset marketnya, kalau tadi produknya melalui Facebook Library, kalau teman-teman tuh mau riset marketnya, artinya calon pembelinya, itu teman-teman bisa melalui Google Trend and Google Keyword Planner. Kayak gini. Contoh, pakai Google Trend ya. Nah, teman-teman bisa lihat kayak tadi skincare tadi atau orang yang memang berminat belajar digital marketing tuh wilayah mana ya? Contoh, ini wilayah Yogyakarta, Riau, Bali, Special Capital Region of Jakarta, North Sumatra. Nah, itu dia. Itu wilayah-wilayah yang memang tertarik di digital marketing. Nah, next. Poin yang kedua hari ini belajar adalah gimana sih caranya tips membuat konten yang menarik dan powerful untuk menaikkan iklan teman-teman. Klik iklan hingga 200%. Nah, yang pertama ini boleh teman-teman catat karena ini ilmunya mahal banget dan ini yang saya dapatkan ini setelah saya pelatihan di Jawa ya, dan harga pelatihannya luar biasa mahal. Jadi ini adalah tips membuat konten
ya, yang menarik and terbukti powerful. 5 step content creation ini apa? Yang pertama adalah plan. Teman-teman harus merencanakan merencanakan skripnya, judulnya apa, plan. Buatlah content plannernya dulu. Abis udah buat skripnya, buat headline-nya, udah direncanakan, setiap adegannya ditertulis semuanya. Abis itu dibuat, mulailah syuting, produce. Setelah itu setelah kita syuting, lalu kita edit. Setelah kita edit, lalu kita publish. Udah kita publish, barulah kita promote. Kita promosikan. Dan setelah kita promosikan, baru kita melihat, menganalisa kira-kira banyak tidak yang tertarik sama konten kita itu melalui engagement. Jadi konten itu harus ada unsur gimana caranya seseorang itu mau komen, like, atau share. Jadi komen dong. Nah, misalnya teman-teman pengen tahu tips bla 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 bla, misalnya tips ngilangin flek hitam, yang pengen tahu coba komen dong. Nah, itu adanya engagement, kita pancing dia untuk berinteraksi dengan kita. Lalu selanjutnya 5 pilar konten. Nah, ini dia untuk memecahkan plan tadi. Apa yang harus kita buat? Ini untuk memecahkan plan tadi. Yang harus kita buat yang pertama adalah buatlah konten yang inspire. Inspire itu menginspirasi. Jelaskanlah deh, tolong. Menginspirasi. Yang kedua, buatlah konten yang diskusi, misalnya sharing. Menurut kamu itu gimana? Jadi kayaknya direkam gitu kan dari samping. Karena orang Indonesia tuh punya sifat suka nguping gitu ya. Ya makanya kalau konten-konten yang dia bentuknya sharing itu suka tinggi rate-nya. Terus yang ketiga, buatlah konten educate and entertain. Keempat, attachment. Dan yang kelima adalah storytelling. Jadi kita jualan itu nggak langsung belilah ini begini, nggak, orang nggak mau beli, tapi melalui storytelling. Itu ya, storytelling. Nah, next, gimana caranya teman-teman tuh bisa mendapatkan 10 juta pertama melalui digital marketing? Oke. Sebentar. Nah, caranya gimana? Caranya, oke, saya akan ngasih tahu salah satu rahasia saya ketika dulu saya menjadi seorang afiliator produk essential oil. Oke, cara mendapatkan 10 juta pertama melalui digital marketing. Contoh, ini harga produknya 500.000 dengan profit bersihnya 150.000, profitnya 150.000, ya kan? Artinya teman-teman tuh butuh jual satu hari itu 3 produk. Ya, artinya teman-teman itu butuh menjual produk ini yang harga 500.000 dengan profit 150.000, 3 produk. Artinya per 50.000 dikalikan 30 hari yang profit 150.000 itu akan menghasilkan 13.500.000. Nah, lumayan dong penjualannya. Nah, berapa keuntungannya? 13.500.000 kalau teman-teman bisa menjual satu hari 3 produk. Itu misalnya teman-teman menjual produk fisiknya teman-teman ya. Nah, kalau dulu pengalaman saya di salah satunya saya waktu itu jualnya harganya sama. Harganya sekitar produk itu 250 dengan bundling saya paketin yang dua produk tuh 500.000, saya mendapatkan lebih dari 13.500.000. Jadi satu hari itu bisa menjual minimal 3 item sampai dengan 5 item saya bisa jual. Nah, ketika itu saya hanya menggunakan digital marketing. Saya nggak kenal konsumen saya nggak pernah ketatap muka sama mereka. Jadi jualnya pure dari digital marketing ya teman-teman. Itu serunya pakai digital marketing, kita nggak perlu kenal lebih dalam tentang itu orangnya ya. Nah, atau gimana caranya? Bagaimana caranya Anda mendapatkan penghasilan real? Contoh teman-teman menjual produk retail kayak tadi saya bilang ya. Misalnya Anda jual petumbuh rambut, harganya 260.000. Anda kalikan 30 hari, artinya 7.800.000. Nah, satu produk kesehatan per hari. Artinya teman-teman tuh cuma bisa jual 2 produk dalam satu hari.
ya kan? Maka dalam 1 bulan itu total penjualannya 13.800.000. Dan sementara profitnya itu 25 hingga 40%. Artinya teman-teman tuh bisa menghasilkan hanya dari rumah menggunakan digital marketing sekitar 3.450.000 sampai dengan 5 juta. Tanpa harus panas-panasan keluar gitu. Hanya dari komputer, hanya dari digital marketing. Nah, sekarang saya akan praktekkan sama teman-teman gimana sih caranya beriklan. Ini poin yang penting. Saya akan praktekkan sama teman-teman. Oke, jadi teman-teman tolong fokus. Oke, pertama saya stop share dulu. Kita masuk ke sesi praktek. Mana suaranya ini? Memang hari ini banyak yang nggak masuk. Coba di kolom chat semuanya, apakah ready untuk praktek? Coba komen. Apakah ready untuk praktek? Ayo. Yang ready untuk saya praktek, komen dong. Yang ready, kita mau praktek, jadi teman-teman ambil alat tulisnya, buku dan pulpennya, karena kita akan praktek ya, kayak mana caranya buat iklan, langkah-langkahnya. Ambil buku dan pulpennya ya, nanti teman-teman bisa praktekkan di rumahnya teman-teman. Oke, saya akan mulai praktek, jadi tolong benar-benar diperhatikan ya, benar-benar diperhatikan. Nah, langkahnya teman-teman, yang pertama teman-teman tuh harus buka Facebooknya teman-teman. Jadi teman-teman buka dulu Facebooknya seperti ini. Lalu teman-teman buat yang namanya fanpage. Nah, klik titik 3. Nah, titik 9 ini teman-teman klik, lalu teman-teman klik halaman. Oke. Lalu teman-teman buat halaman. Nah, dalam buat halaman ini ada beberapa langkah. Yang pertama, teman-teman buat dulu nama halamannya, atau istilahnya apa sih nama tokonya teman-teman? Nama tokonya apa? Lalu teman-teman isi kategorinya. Contoh, teman-teman itu buat skincare, mau jual skincare. Jadi apa namanya, nama tokonya? Oke, baru di sini buat kategorinya adalah kecantikan, kategorinya. Setelah itu teman-teman buat deskripsinya di sini, bio. Bio ini gunanya adalah untuk buat deskripsi. Apa deskripsi produknya teman-teman? Lalu setelah selesai, teman-teman nanti klik buat halaman. Karena halaman saya udah sangat banyak, jadi saya nggak buat lagi. Isi dulu namanya, kategorinya, dan bio. Nah, nanti dia langsung jadi. Dari handphone pun bisa ya. Dari handphone pun bisa untuk buat halaman ini. Dari handphone juga bisa. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Ya, oke. Lalu setelah jadi halamannya ini, barulah kita masuk ke sesi untuk iklan. Apa yang dibuat Mbak? Misalnya halamannya udah jadi, kliknya di sini. Oke, ini adalah halaman yang pernah saya buat. Contoh ini, 1 Million Generation, OMG Kreatif, Hantaran Medan, Amira Mekah, OMG Tour and Travel. Oke ya, Alkhair Tour and Travel. Ini punya klien-klien saya. Oke, umroh budget. Nih. Banyak sekali. Oke, misalnya saya mau jualnya misalnya beauty care, kecantikan. Oke, saya akan ajarin cara iklannya. Jadi teman-teman tolong catat. Kalau nggak buka laptopnya tolong catat. Oke. Langkahnya yang pertama, teman-teman bukanya di www.facebook.com/ads manager.
Kalau misalnya di nanti tiba-tiba m.facebook.com, artinya itu masih versi mobile. Kalau di sininya sih masih m.facebook.com, bukan www, itu artinya masih versi mobile. Teman-teman harus rubah dia versi desktop. Caranya kayak mana versi laptop? Teman-teman tuh klik titik 3, lalu teman-teman itu rubah nanti di sini settingannya, setelannya rubah ke settingan desktop. Ini karena saya sudah sering iklan, nih akunnya ada banyak banget akun iklannya. Nggak akan kayak gini tampilan teman-teman. Nah, tampilan teman-teman akan seperti ini. Sebentar. Kok suara saya nggak ada? Tunggu, saya cek dulu ya, stop share. Suara saya udah kedengeran? Sudah? Oke. Udah, alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Di sini siapa yang ngikutin, yang nyatet? Yang nyatet deh, coba angkat tangan. Yang ngikutin, nyatet, angkat tangan. Oke, bagus. Mas Jaya, bagus. Ada lagi yang ngikutin nyatet? Oke, Bali dia ya? Iya, bagus. Good. Mbak Molly ikutin, nyatet? Mbak Molly ini student saya, murid saya di Intensive Bootcamp. Luar biasa semangatnya, luar biasa. Oke, ini masih sesi praktik jadi harus serius ya. Dicatat ya. Nanti kalau nggak ngerti boleh tanya di grup Facebook kita atau di grup webinar. Kalau nggak ngerti harus tanya. Jangan nggak tanya ya. Ya. Oke, kita lanjut. Saya matikan suaranya ya Mbak Suryadi, Mbak Lydia. Oke. Sebentar. Oke, kita lanjut praktek. Oke, tadi udah buat fanpage-nya udah ya. Lalu kayak mana cara kita beriklan? Ini versi kalau teman-teman nanti baru pertama ngiklan, dia akan muncul kayak gini. Tunggu. Dia akan muncul hanya satu garis begini saja. Ini karena saya sudah sering ngiklan. Oke. Nah, caranya pertama teman-teman klik buat. Nah, tapi sebelum kita praktek buatnya, saya akan ajarin teman-teman itu ada 3 level tingkatan iklan. 3 level tingkatan iklan. Ingat ya, ada 3 level tingkatan iklan. Yang pertama, saya buat di kolom chat. Nggak apa-apa Mbak Molly. 3 level tingkatan iklan. Yang pertama adalah campaign, yang kedua adalah ad set, dan yang ketiga adalah ad. Oke. Saya pakai saya pakai ini aja biar teman-teman gampang ingatnya. Bentar ya, ini belum praktek nih, saya jelaskan dulu. Jadi dasarnya biar nggak bingung mana-mana. Ingat 3 level iklan: campaign, ad set, ada ad. Saya ulang, campaign, ad set, and ad. Saya gambarkan di sini. Oke, kita gambar di sini biar nanti teman-teman ingat. Saya nggak mau yang masuk kelas ini nanti pada bingung-bingung ya. 3 level iklan, 3 level iklan. Yang pertama adalah campaign, yang kedua adalah ad set, yang ketiga adalah ad. Apa sih itu campaign gitu ya? Campaign itu apa sih? Campaign itu adalah apa tujuan iklan kita. Apa sih tujuan iklannya teman-teman? Kak, dapat duit lah. Rata-rata kalau ditanya dari ribuan loh murid saya. Itu pasti kalau ditanya
Tujuan iklannya dapat duit, jualan nggak? Iya betul, tapi tidak sesederhana itu. Oke. Mas Riki, materi awalnya tadi, kalau yang pertama tadi kita pengertian tentang digital marketing, materi kedua tadi buat konten. Kayak mana biar kontennya itu FYP ya, atau menarik. Kita masuk, belum sesi praktik, saya kasih tahu ilmu dasar, 3 level iklan. Yang kedua, habis campaign, adset. Adset itu apa? Target kita. Soalnya gini, campaign itu apa tujuan iklan kita? Adset itu siapa sih target kita? Siapa sih target kita? Contoh nih ya, usianya berapa, wilayahnya di mana, tertariknya di bidang apa, gitu. Adset itu siapa sih targetnya kita? Contoh, saya kasih contohnya, targetnya seperti ini. Tadi kayak saya bilang, teman-teman jualnya skincare, ya kan? Misalnya skincare-nya kan skincare banyak banget ya. Skincare yang mau teman-teman jual nih adalah skincare yang untuk ngilangin jerawat. Rata-rata yang jerawatan itu adalah anak ABG sampai usia misalnya 30. Berarti dia dari usia 18 sampai dengan misal 30 yang jerawatan. Rata-rata yang peduli care banget sama wajahnya yang jerawatnya itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tapi laki-laki juga ada mbak, oke. Rata-rata dia yang memang nyari kontennya itu konten apa? Tentang kecantikan dong. Nah itulah dia target kita, adsetnya itu siapa. Dan yang terakhir 3 level iklan itu adalah ad. Ad itu adalah apa sih materi iklan kita? Materi iklan kita, contohnya materi iklan kita tuh apa? Contohnya gambar kah? Konten lah bahasanya, kontennya apa? Video, terus satu gambar gitu, karusel kah, digeser-geser. Ingat ya, 3 level iklan ini nanti akan saya share di grup. Sudah paham ya? Campaign, adset, and ad. Oke, sekarang kita pindah ke, kita akan pindah ke sini, kembali ke iklan. Nah, udah lihat layar saya kembali ke iklan? Teman-teman sudah lihat ya? Nah, ini dia yang tadi campaign, adset, ad. Campaign tadi siapa yang ingat? Ayo. Siapa yang ingat campaign tadi itu apa? Mas Jaya, campaign itu apa? Angkat mic-nya. Oh, lagi jalan ya. Siapa yang ingat boleh di kolom komentar. Siapa yang ingat campaign itu apa? Saya ketik ya. Apa itu campaign? Tadi udah saya jelasin. Yang bisa jawab nanti saya kasih bonus materinya apa ya, gampang lah kalau ibu. Oke, siapa yang masih ingat? Belum pada jawab ya. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, campaign itu apa sih tujuan iklan kita? Adset itu siapa target market kita, targetnya kita, dan ad itu adalah iklan kita atau materi iklan kita. Oke, kita lanjut. Ini saya ajarin dari dasar banget cara buat iklan. Oke, kita klik buat bagian campaign, klik buat. Nah, tadi kan saya bilang campaign itu tujuan iklan kita. Akan muncul nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tujuan iklan. Ada 6 tujuan iklan. Ada awareness, traffic, engagement atau interaksi, prospek, and promosi iklan dan penjualan. Awareness artinya kalau teman-teman butuhnya di branding, orang tuh belum kenal sama sekali sama brandnya teman-teman, itu pakai awareness iklannya. Artinya kita baru bilang gini, woi kami di sini loh, itu awareness. Ini loh brand kami, sampai mereka ingat brand kita.
Nah, yang kedua nih, traffic pengunjung. Kita minta orang-orang tuh datang ke webnya kita. Gitu. Pakai traffic. Yang ketiga, interaction. Nah, kalau teman-teman tuh lihat iklan yang viral, yang banyak banget komennya, banyak banget itu yang nge-share, itu pakai iklan interaction. Atau teman-teman tuh pengen banyak followersnya, itu pakai iklan interaction. Kan kalau misalnya banyak yang komen, banyak yang share, banyak yang like, orang ini kepo. Ini jual apa sih sebenarnya, banyak banget yang komen, pasti kepo, ya kan? Nah, pakai ini interaction. Nah, yang keempat, prospek. Nah, misalnya nih teman-teman ini ketika mau belanja sesuatu disuguhin dengan data, nama, email, nomor WA, itu artinya iklannya pakai prospek. Kita butuh, ini rata-rata yang ngerjain pakai prospek ini adalah orang-orang yang orang-orang properti, orang-orang travel, orang-orang yang jual jasa, orang-orang yang butuh misalnya nyari reseller gitu ya. Ini bagus banget pakai prospek. Yang selanjutnya, yang kelima, itu promosi iklan. Nah, promosi iklan ini bertujuan kalau teman-teman buat sebuah aplikasi, pengen orang tuh mendownload aplikasinya, itu promosi iklan. Ada IP-nya dia. Dan yang terakhir, sales. Nah, ini dia ujung tombak kita kalau iklan. Tak pakai sales penjualan, tapi ketika teman-teman mau pakai sales penjualan, ini teman-teman harus punya yang namanya landing page, minimal halaman penjualan atau website. Nah, bisa pakai penjualan. Nah, kali ini saya mau ngajarin kayak mana sih buat iklannya teman-teman tuh banyak yang nge-WA. Kayak mana caranya biar banjir WA dari orang yang memang penasaran produknya teman-teman. Jadi orang WA teman-teman, terus dari iklannya teman-teman, tinggal kayak mana teman-teman memfollow up-nya. Itu saya udah pernah pakai iklan interaksi, terus terang ya, saya ngiklan pakai interaksi, saya itu modal iklan 3 juta, saya ngomsetnya lebih dari 600 juta guys, itu saya nggak bohong. Itu saya jual paket travel ke Eropa, ke Balkan ya. Saya jual paket Eropa Balkan. Saya modal iklannya 3 juta ya, saya menghasilkan lebih dari 600 juta omset saya, dengan keuntungan bersih saya lebih dari 30 juta guys. Bisa saya berangkatkan orang tua saya umroh, cuman modal saya 3 juta. Itu saya nggak bohong sama sekali ya. Kalau teman-teman follow di sini, siapa yang udah follow TikTok saya, itu saya rekam video kayak mana saya ngasih hadiah buat ibu saya. Itu hasil kerja saya dari digital marketing, itu kurang dari 2 bulan. Saya ngiklannya modalnya cuma 3 juta, omset saya lebih dari 600 juta dengan keuntungan bersihnya 30 juta. Bayangin 10 kali lipat. Makanya saya bilang untuk menghasilkan 10 juta pertama dari digital itu nggak susah gitu. Nggak susah. Asalkan teman-teman tuh memang mau belajar, asalkan teman-teman tuh memang mau memahami ini gitu. Nggak menyerah. Memang serius. Kita nggak perlu keluar panas-panasan loh. Enaknya ngerjain digital tuh dari rumah doang. Nah, oke, saya akan bongkar rahasia saya kayak mana saya itu bisa menghasilkan omset 600 juta. Saya pakai interaction ini loh, guys. Pakai interaksi ini. Saya buat dulu iklannya viral. Setelah itu baru orang banyak tanya, WA sama saya. WA terus. Jawab. Dan kita pun harus paham sama produk knowledge kita ya, mau jual apapun. Gitu. Lalu klik lanjut. Saya bilang lebih gampang kita meyakinkan seseorang yang tidak kita kenal latar belakangnya, dia nggak tahu kita siapa, daripada tetangga sebelah, guys. Terus terang, rata-rata yang saya closingan tadi 600 juta itu saya nggak kenal sama sekali. Mereka transfer saya 20 juta itu nggak ketemu sama saya. Ketika ngambil koper baru ketemu sama saya di situ.
gitu kan, canggih kan digital marketing ini. Nah, tapi untuk mendapatkan itu semua itu harus ada proses namanya belajar. Oke, saya ajarkan selanjutnya. Habis tadi campaign, pilih interaksi, teman-teman klik namanya kampanye interaksi manual. Kalau teman-teman itu masih belum ngerti apa-apa, jangan coba-coba langsung otomatis. Nanti lebih bingung entah kemana-mana arahannya. Klik yang manual. Lanjut. Oke, dia akan terbuka lah namanya dashboard ini. Nah, makanya masuk lagi dia ke Ads Manager kita. Ini dia tadi yang campaign, adset, and add. Campaign, adset, and add. Oke, misalnya tadi kayak saya bilang teman-teman mau jualnya skincare. Di sini kita kasih nama dulu. Nanti jangan nggak kasih nama. Kenapa? Nanti ketika teman-teman udah mulai serius beriklan, bingung ini iklan yang mana. Maka kasihlah nama. Saya selalu namain iklan saya itu begini. Contoh ya, interaction atau engagement. Engagement tuh tadi interaction tadi. Engagement, objektif campaigns ya. Saya mau jualan misalnya saya mau jual skincare ngilangin jerawat dari Riglow misalnya. Atau jual yang paling sering ya saya jual jasa travel ya. Engagement juga. Lalu saya targetnya misalnya saya mau jualnya adalah misalnya paket Eropa atau Turki misalnya gitu ya. Tuliskan nama produknya Turki. Terus usianya rata-rata yang mau holiday usia berapa? Nah disinilah fungsinya yang kemarin Mbak Molly tadi murid saya itu belajar yang namanya buyer persona. Buyer persona itu akan teman-teman pelajari di intensive bootcamp. Teman-teman kalau mau belajar lebih serius, masuk ke intensive bootcamp. Akan saya ajarin kayak mana bisa menentukan ini semua. Oke, ini secara general ya. Saya mau jual Turki pakai iklan engagement, saya kasih maka usia misalnya targetan saya yang punya duit rata-rata adalah orang bekerja. Maka misalnya usianya 25 sampai dengan 45. Oke. Laki-laki perempuan sama-sama hobinya adalah liburan. Saya pengen jualnya di mana wilayah Jabodetabek. Saya pengen dapat klien dari Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Oke, next. Turunkan ke bawah. Oke, kita tentukan dulu anggarannya. Oke, Facebook, saya cuma punya uang 50.000 loh Facebook. Maka saya bilang masih Facebook, nih uang saya 50.000, ajukan di sini 50.000. Nah, 50.000 per hari. Artinya iklan Anda akan jalan 1 kali 24 jam. Iklan itu dengan budget iklan kita 50.000. Coba teman-teman bayangin iklan di TV di waktu prime time berapa harganya? Lebih dari 30 juta. Ya. Nih, kita cuma dengan 50.000. Murah banget nggak tuh? Nah, habis itu klik lanjut. Nah, setelah klik lanjut, kita masuk nih ke bagian kedua, yaitu adset. Adset tadi apa saya bilang? Adset itu target. Siapa sih target kita ini? Ini kalau nggak kita targeting definisi pemirsanya ini estimasinya 144.300 orang. Waduh, luas banget. Itu terlalu luas. Nanti tidak akan spesifik. Kita kasih nama lagi adsetnya. Tadi saya kasih namanya sama kan, engagement Turki. Usianya 25 sampai dengan 45, laki-laki perempuan Jabodetabek. Ya kan? Nah, saya pilih wilayahnya. Karena kita ini maunya mereka tuh nge-DM ke kita. Kita kepengennya di WA sama calon yang nanya-nanya, calon customer kita. Maka kita tentukan dulu, ini jangan sampai salah nama halamannya. Tadi kan udah saya ajarin cara buat halaman kan? Pilihlah halamannya. Maka di sini saya pilih halaman. Contohnya saya pilih halamannya, saking banyaknya nih halamannya nih. OMG, nah Tour and Travel. Oke.
maka dia akan berubah semuanya. Instagram langsung keluar nih semuanya sama. Pastikan nomor WA-nya pun sama. Jangan nggak diinput nomor WA-nya. Sudah, kita lanjutkan. Kita tadi anggarannya sudah kita atur. Oke, kita pilih wilayahnya. Kita tadi wilayahnya apa yang saya bilang? Jakarta. Jakarta. Iklan ini hanya tayang ke orang-orang yang kita targeting. Jabo, Bogor misalnya. Tuh, 24 juta orang. Depok misalnya. Jabode, Tangerang. Tangerang. Bekasi misalnya. Oke, sudah. Next, baru kita tentukan lagi. Udah wilayahnya, kita tentukan usianya. Dia umurnya berapa sih misalnya. Tadi kayak saya bilang usianya dari usia, loading ya. 25. Nah, biasanya sini akan muncul nih kalau loading ini. Sudah. Lagi loading. Sudah wilayahnya, usianya sampai tadi berapa saya bilang 45. Cari deh nih 45. Oke. Nih, artinya iklan ini hanya tayang ke orang yang usianya 25 sampai 45 di daerah Jabodetabek. Jadi kalau Anda usianya 46 nggak akan kena ini. Dan yang hobinya adalah traveling, karena saya mau jual paket Turki, travel. Kita cari yang dia minatnya memang travel, jalan-jalan. Jadi iklan ini akan tayang hanya ke orang-orang 25 sampai 45, orang-orang yang tinggalnya di Jabodetabek, dan orang-orang yang memang hobinya jalan-jalan. Jadi mohon maaf nih kalau Anda usianya 21, hobinya jalan-jalan, walaupun tinggalnya di Jabodetabek, Anda nggak akan kena iklan. Gitu. Next. Selanjutnya, pilih berikutnya. Mbak, itu tadi awal masuknya gimana? Cara masuknya adalah ke Facebooknya dulu, ya, Mbak. Setelah itu klik di www.facebook.com/adsmanager. Udah saya jawab ya. Next, kita masuknya ke poin ketiga, yaitu poin ad. Tadi saya bilang apa? Ad itu adalah apa sih materi iklan kita? Oke, materi iklan kita. Misalnya tadi kan saya mau jual Turki, maka saya pengen video atau gambar. Nah, caranya begini. Formatnya teman-teman pilih gambar atau video, lalu teman-teman upload dulu nih. Yang tulisan media ini, klik, masukkan gambar. Kita cari dulu kontennya. Kita unggah dulu kontennya, kita unggah. Oke, kita cari di folder laptopnya. Makanya kalau ngerjain iklan ini bagusnya pakai laptop. Kalau pakai HP kecilnya dan kecil sekali dan sangat terbatas. Misalnya nih konten umroh, konten video deh ini. Loading ya. Ini flyer, kita cari dulu gambarnya biar bagus ya. Starting Jakarta, starting Medan misalnya. Nih, umroh plus Turki misalnya itu ya. Contoh nih, ini sederhana aja. Misalnya.
Oke. Oke, next berikutnya kita masukkan gambarnya. Dia akan muncul gini ukurannya. Nah, yang klik yang disarankan ini. Oke, lanjut berikutnya. Oke, selesai. Nah, nanti akan jadilah kayak gini, OMG Tour and Travel. Dia ada tulisannya sponsor, misalnya gitu. Nah, lalu poin selanjutnya setelah gambarnya kita upload, inilah pentingnya copywriting deskripsinya. Nah, kalau bingung, teman-teman cari di Facebook Library. Apa kata-katanya? Nah, kita contek nih di Facebook Library. Kita cari adalah Turki. Turki. Nih banyak nih banyak nih paketannya. Umroh plus wisata Turki 2000, kayak gini contoh. Nah, teman-teman tinggal bisa copy paste iklan dari kompetitor boleh, nanti tinggal diedit, jangan dicontek semuanya. Karena kan beda paketannya. Nah, ini saya hanya mencontohkan kayak mana caranya. Misalnya gini. Salin. Nah, kita buka, kita paste di teks utama. Oke, dia akan muncul teksnya di mana, Mbak? Coba lihat layar saya yang sebelah kanan ini. Nah, dia akan muncul di atas sini. Nah, di atas ini. Lihat kan? Setelah itu, kita buat dulu headline-nya. Headline itu yang mana, Mbak? Headline itu yang ada tulisan di bawah ini, yang samping tombol. Nah, teman-teman buatnya, headline-nya jangan mengobrol di Messenger. Nggak usah. Contohnya adalah headline-nya, contohnya liburan ke Turki starting 15 juta misalnya. Daftar sekarang. Nah, yang selanjutnya tadi kita udah atur gambarnya, udah kita upload. Deskripsinya juga udah, judulnya juga udah, baru teman-teman ajak bertindaknya kan kirim pesan. Nah, mereka akan WA kita dengan format iklan yang sudah kita atur. Contohnya kayak gini, edit, kita edit ini kata-kata format yang pengen kita atur, dia mau ngomong apa sama kita dan kita atur jawaban otomatisnya. Jadi dikira orang kita fast respond, ternyata itu robot ya. Maksudnya yang udah kita setting dari iklan tersebut. Nah, kita atur, hai Alta, beritahu bagaimana kami dapat membantu Anda. Misalnya, dia akan muncul di samping ini. Nah, kayak gini. Nanti orangnya akan pilih ngasih pertanyaan yang mana dan jawabannya udah kita tulis di sini, tanggapan otomatisnya. Kita jawab deh, oh iya terima kasih Bapak telah menghubungin saya, gitu. Nah, kalau format dari Messenger seperti ini, format dari WhatsApp, dia akan seperti ini. Dia akan kirim kita WA, otomatis pertanyaan yang udah kita setting dan jawabannya udah kita setting, lalu klik simpan dan selesai. Jadi nggak perlu khawatir. Oke, lalu klik, setelah selesai klik terbitkan. Nah, iklannya teman-teman sudah teman-teman setting. Lalu hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah teman-teman itu atur metode pembayarannya. Nih, saya keluarkan. Saya geser, misalnya teman-teman udah setting tapi belum mau ditayangkan sekarang. Iklannya tinggal digeser gini aja, digeser kanan diaktif, kiri dia mati. Nanti setelah kita setting, Facebook akan nilai dulu ini layak tayang nggak iklannya. Makanya teman-teman tuh harus memahami 49 hal yang tidak boleh kita langgar di Facebook. Contohnya misalnya konten iklannya atau gambarnya terlalu vulgar, nanti kita kena ban sama Facebook. Nah, itu akan dipelajari di intensive bootcamp ya teman-teman. Nah, next contoh begini nih, kayak mana caranya ngatur biaya Mbak? Klik tadi tanda yang sebelah ini, tanda petak-petak nih, klik tulisannya tagihan atau billing. Nah, saran saya teman-teman itu menggunakan kartu Genius untuk mentop up iklannya teman-teman. Karena kenapa Genius? Karena Facebook itu kerjasama menggunakan Genius atau bank yang lain. Contohnya ini, uang saya di sini tinggal 30.000. Nah, ini
ini terperinci ya, Facebook tuh sangat terperinci. Kalau pakai uang kita 5 perak pun ditulis dia. Contohnya 25 November ini uang saya terpotong 72.000, 24 163.000 gitu ya. Nah ini dia, ini saya kemarin udah top up 1.200.000 untuk iklan. Nah ini habis dari tanggal 14 November dan uangnya nyaris habis sampai di tanggal hari ini. Oke, nah kita tinggal klik tambahkan dana. Nah, masukkan uang yang mau ditransfer tuh berapa? Ya, karena saya pakai Genius dan dia prosesnya sangat cepat, maka saya udah masukkan nomor visa Geniusnya. Nah, Facebook itu memang menyarankan kita pakai Genius. Nah, kalau bank yang lain bisa nggak Mbak? Bisa. Kalau misalnya pakai akun pribadi, biasanya masih metode transfer. Ya, ini pasti masih pribadi. Tapi kalau udah dia pilih metodenya yang pakai auto debit kayak Genius, itu artinya teman-teman udah pakai business manager. Oke. Lalu nanti teman-teman masukkan nominalnya terus ditransfer. Facebook tuh akan ngirimkan nomor rekeningnya yang dituju. Facebook tuh akan kirim, oh transfernya ke sini. Nanti uang tuh masuk nggak Mbak? Pasti masuk. Nggak mungkin nggak masuk. Pasti masuk. Nanti lihatnya di mana Mbak? Di sini. Lihatnya di bagian budgeting tadi, tagihan, nanti uangnya akan di sini. Artinya uang saya masih ada nih 30.000. Uangnya ini nggak saya pegang di ATM saya, uangnya masih di kartu Geniusnya saya, lalu saya top up kan ke Facebook ini, lalu Facebooknya akan masuk sini 1.200.000. Di Geniusnya itu kosong, langsung nol. Misalnya uangnya 1.200.000 langsung nol, dia masuk ke sini. Dah, misalnya Mbak saya nggak mau ngiklan lagi, uang saya masih ada sisa, masih bisa dipulangkan nggak bisa. Nggak bisa dikembalikan. Jadi makanya top up lah sesuai dengan hitungan hari yang teman-teman pengen ngiklankan. Ya, jadi 1 hari 50.000, 4 hari iklannya. Tambahkan pajaknya 11%. Jadi Facebook ini pajaknya 11% ya. Kita bayar ke perusahaan Facebooknya. Nah, jadi misalnya dia 50.000, 11%-nya berapa? Mbak bisa nggak ngiklannya di bawah 50.000? Bisa. Sekarang itu minimal ngiklan itu sebesar satu harinya itu $1. $1 tuh anggap 15.500. Itu bisa kita ngiklanin. Tapi ingat, prinsipnya teman-teman harus belajar namanya mindset. Kalau kita dengan budgeting yang sangat minim, ngiklannya dengan uang cuma 15.000 per hari. Saya dulu juga mulai dari angka 15.000, terus naik ke angka 30.000, naik ke angka 50.000, naik ke sampai 300.000 per hari. Itu juga dari proses pembelajaran dari nol juga. Saya dapat datanya, oke, saya naikkan limitnya lagi, naikkan. Semakin besar biaya yang teman-teman canangkan ke Facebook, itu jangkauannya juga luas. Begitu. Nah, itu materi kita kayak mana teknik kita mengatur strategi iklan kita. Itu menggunakan iklan yang namanya iklan engagement. Oke. Tadi kita udah demo praktek. Sekarang saya buka sesi sharing dulu. Sesi sharing ke teman-teman. Seputar pertanyaan tentang iklan. Ada yang mau nanya tentang iklan sebelum saya lanjut? Ada yang mau nanya tentang iklan sebelum saya lanjut? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Kalau nggak ada yang mau tanya tentang iklan, saya lanjut, oke? Sebentar. Kita lanjut materinya. Oke. Next, saran saya kalau teman-teman itu memang serius mau belajar, yang di luar kota, yang tidak satu kota dengan saya, ikutinlah intensive bootcamp. Ya. Kenapa di intensive bootcamp teman-teman akan belajar tentang mulai dari dasar sekali sebelum teman-teman tuh bisa beriklan sedetail yang tadi. Nah, apa sih itu intensive bootcamp?
Intensive bootcamp itu merupakan pelatihan online secara intensif and live, kitanya 1 minggu 2 kali bersama mentor-mentor expert. Jadi nanti pas bagian buat konten itu ada asisten saya yang ngajarin, nanti bagian iklan nanti saya sendiri yang ngajarin. Nah, udah kayak gitu ada sesi sharing tanya jawab. Jadi yang kita bedah adalah bisnisnya teman-teman masing-masing begitu ya. Itu dia intensive bootcamp. Jadi kita ngajarinnya itu memang terstruktur dari dasar hingga lanjut dengan standar industri kita. Oke. Next. Nah, jadi bagi yang udah punya produk, saya lebih senang kalau misalnya student saya itu memang punya produk. Jadi mereka tinggal belajar, adaptasi, praktek, omset naik. Nah, kalau yang belum punya produk, Mbak, kayak mana yang belum punya produk? Yang belum punya produk, teman-teman tuh tinggal belajar, praktek, copy paste, dapat penghasilan. Kenapa? Misalnya di OMG sendiri kita ada produk, yaitu produknya produk jasa. Nah, teman-teman tinggal praktekin dan menjadi afiliatornya kita. Nah, teman-teman tinggal copy paste saja. Nah, seperti itu ya. Next, ini contohnya dashboard dari member kita yang member-member intensive bootcamp yang udah belajar sama kita. Ini ada yang dia ngiklannya modalnya 1.800.000, dia ngeluarin biaya iklan, profitnya 15 juta. Ada yang dia 1.200.000 dia ngiklan, profitnya 11 juta. Ada yang dia ngiklannya 585.000, dia profitnya 2.300.000. Alhamdulillah sekali ya, sangat jauh ya. Nah, lalu apa keuntungannya belajar di intensive bootcamp? Nah, keuntungannya pertama adalah online training eksklusif. Nah, saya bukakan di sini. Teman-teman akan dapat yang namanya dashboard ya. Dashboard tuh teman-teman itu bisa dashboardnya tentang belajar digital marketing ya. Bisa diakses kapanpun dan dimanapun selama 24 jam, cukup dengan akses internet. Contohnya ini, saya bukakan dashboardnya sebentar. Kita sharing. Oke. Ini adalah dashboard yang teman-teman bisa lihat apabila teman-teman ini menjadi member dari intensive bootcamp. Contoh, nah lihat di samping ini dashboardnya. Nah, ini teman-teman tinggal ganti profilnya teman-teman. Nih. Nah, intensive bootcampnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa belajarnya di sini di Intensive Bootcamp OMG. Ini hanya bisa diakses kalau teman-teman menjadi bagian dari OMG ya, menjadi membernya. Nah, teman-teman bisa join ke grupnya kita. Nah, ini ada banyak sekali modul yang bisa teman-teman pelajari. Tips dan trik free traffic market produk ini dari dasar. Benar-benar dari dasar teman-teman akan belajar kayak mana buat content mastery, kayak mana affiliate marketing. Bahkan di sini saya kasih free e-course tentang TikTok Ads dan Google Ads. Ya. Di sini juga ada mini tax. Ini semua bisa diakses, intensif dan mini tax ini bisa diakses kalau teman-teman itu menjadi belajar di intensive bootcamp. Nah, intensive bootcamp itu jadi itu ya fasilitas di intensive bootcamp. Jadi teman-teman tuh bisa ada online training yang eksekutif, bisa akses, bisa videonya itu 24 jam kapanpun, dimanapun. Yang kedua, ilmu dan materinya selalu kita update ya. Jadi nggak itu aja, materinya bisa teman-teman ulang-ulang. Terus kita webinar lifetime 1 minggu 2 kali, lebih dari 15 kali webinar, ketemu sama saya biasanya setiap Rabu sama Sabtu atau Rabu atau Jumat, pelatihannya seperti ini. Nah, terus mentor yang berpengalaman, ini kita waktu diundang dari company perusahaan-perusahaan orang ya, alhamdulillah. Nah, terus
Ada sesi tanya jawab di grup, ada PR. PR itu pasti akan kita kasih untuk menunjang pemahamannya teman-teman. Next. Nah, kalau teman-teman yang belum punya produk, kita kasih kebutuhan materi iklannya, yaitu foto, video, copywriting udah disediakan, tinggal copy paste aja. Ada mini tasknya, jadi kayak tadi tugasnya yang menunjang teman-teman tuh biar lebih paham. Terus yang teman-teman nanti misalnya udah menyelesaikan 15 lebih sampai 18 lebih pertemuan di Zoom, sudah beriklan, nah nanti ada ujian sama kita. Ujiannya gunanya apa? Untuk mendapatkan sertifikat pelatihan digital marketing dari kita yang akan kita kirimkan ke alamatnya teman-teman. Ya. Nah bonusnya ada TikTok Ads and Google Ads. Meskipun TikTok Shop tutup, tapi mereka tetap bisa ngiklan dengan melalui TikTok Ads ya, dan Google Ads. Nah, jadi ada 11 keuntungan teman-teman itu belajar di intensif bootcamp. Nah, kayak mana cara kolaborasinya, Mbak? Nah, berapa investasi untuk belajar dan mendapatkan semua fasilitas yang ada di OMG? Investasinya berapa? Nah, cuman 500.000. 500.000 itu teman-teman bisa belajar lebih dari 10 hingga 15 kali lebih, ketemu sama saya dan tim saya secara online, diskusi, terus ada PR untuk menunjang teman-teman untuk paham, untuk beriklan praktek langsung, belajar teknik, belajar teori, belajar kayak mana nge-brand di kelas intensif bootcamp. Itu biayanya cuma 500.000, jadi sangat hemat sekali. Saya ulangi lagi, dapat fasilitas apa aja? Nah, membernya berlaku seumur hidup. Jadi itu aksesnya bisa teman-teman akses kapanpun dimanapun, teman-teman kapan aja mau belajar tetap bisa buka ya. Ibaratnya kata tuh training online yang bisa kita buat itu lebih dari 16.700.000 biayanya. Untuk membuat itu semua memang sangat ribet. Nah, terus ada automasi email marketing buat teman-teman yang menjadi afiliator kita, dapat customer service kita. Jadi ada mimin yang ngechatin, nanyain gimana belajarnya, ada miminnya, ada adminnya. Ada mentor, ada komunitas kita, ada training digital marketing, ada live webinarnya 1 minggu 2 kali. Nah, Pak, ini dia ya. Waktu itu saya pernah ngisi, ini saya banyak kota yang udah saya isi. Saya pernah ngisi di Jakarta, di Bandung, Banda Aceh. Alhamdulillah misalnya saya gitu turun ke kota ini. Ya, alhamdulillah yang ngikuti banyak. Kita buat training 1 harian full day gitu ya, yang biasanya itu nilainya lebih dari 2.500.000, dan khusus untuk membernya intensif bootcamp ada potongan harga khusus untuk praktek langsung ketemu ya. Ini dia dapat video e-course yang tadi teman-teman lihat di dashboard, yang ada banyak banget, materinya tadi. Nah, itu teman-teman bisa akses itu. Video e-course-nya itu senilai lebih dari 2.500.000. Nah, langkahnya kayak mana, Mbak? Misalnya pendaftaran membershipnya langkahnya kayak mana? Teman-teman boleh japri admin, udah pada di japri admin kan? Nah, nanti akan dikasih link sama admin untuk check out-nya. Teman-teman tinggal check out terus konfirmasi seperti yang teman-teman lakukan ketika untuk daftar di webinar ini. Setelah itu nanti akan dimasukkan ke grupnya. Ingat, ini grup intensif bootcamp, ini grup privat. Jadi nggak rame-rame, nggak langsung ratusan orang saya ajarin, enggak. Ini grup privat. Boleh tanya Mbak Molly. Ya Mbak Molly, Mbak Molly masih stay tune nggak nih? Mbak Molly masih stay tune nggak nih ya? Mana Mbak Molly nih? Oh, Mbak Molly masih stay tune ya, masih dengerin ya. Nah, gimana Mbak Molly, kan udah ikut nih, udah 2 kali meeting ya kita ya Mbak Molly. Nah, gimana kelas intensif bootcampnya Mbak? Sangat bagus dan luar biasa. No, dengar atau sangat bagus dan luar biasa ya. Masya Allah. Thank you ya Mbak Molly atas testimoninya ya. Mbak Molly itu asalnya dari Pontianak. Saya sarankan teman-teman di sini yang belum join segera join. Thank you Mbak Molly. Oke, begitu ya teman-teman. Yang teman-teman mau ikutan kelas kita masih bisa, itu nanti berada di batch 5.
di batch 5 itu kelasnya kelas privat ya. Nah setelah ini ada pertanyaan teman-teman, ada pertanyaan? Oke ya, saya anggap paham ya. Kalau ada pertanyaan boleh nanti langsung ke grup aja ya, di grup webinar ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang masih bingung kayak mana caranya, boleh langsung DM aja admin kita. So jangan mudah menyerah ya, jangan mau begitu cepat menyerah deh pokoknya. Buat teman-teman semuanya harus proses belajar, semua itu berawal dari gaptek. Karena apa? Karena kita gaptek maka kita harus keluar dari zona nyaman kita. Artinya gini, penasaran sama dengan pemasaran ya. Nah buat teman-teman sebelum saya close boleh dong buka kameranya, saya mau foto dulu, Oke, saya senyum dulu. Ada Mbak Molly. Saya senyum ya. 1, 2, 3. Oh, keterlambat Mbak Lydianya. Saya ulang lagi deh. 1, 2, 3. Oke. Thank you so much for today. Hari ini yang udah datang di kelas kita. Semoga ilmunya bermanfaat. Yang gak ngerti boleh tanya, boleh saling sharing ya. Kalau gitu, saya tutup hari ini pembelajarannya. And happy weekend semuanya. Selalu lakukan hal yang positif dan selalu berbuat baik. Oke, thank you.